stage. What you got to play? Generic drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firul Akmal dari Prodi Pendidikan Sejarah 2021 Universitas PGRI Banyuwangi akan menyampaikan buku berjudul Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, karangan dari Konta Jaraningrat. Yang pertama adalah latar belakang. Pada era tahun 1973, Konta Jaraningrat telah memberikan gagasan mengenai masalah-masalah kebudayaan dan pembangunan secara luas. Lalu muncullah pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal tersebut, sehingga Konta Jaraningrat menerbitkan buku tentang kebudayaan, mentalitas dan pembangunan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat. Di dalam buku kebudayaan, mentalitas dan pembangunan dijelaskan secara detail tentang suatu masalah yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Salah satu contohnya yaitu masalah perubahan nilai-nilai budaya. Dari perubahan nilai-nilai budaya tersebut terbagi lagi menjadi beberapa bagian, seperti unsur budaya universal, isi semua dari kebudayaan di dunia ini. Dari hal tersebut dapat dijelaskan menjadi beberapa bagian, diantaranya ada sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan maupun sistem pengetahuan. Kebudayaan universal mencakup seluruh kebudayaan manusia yang ada di dunia dan menunjukkan ruang lingkup dalam kebudayaan serta isi dari konsep tersebut. Kebudayaan dapat dengan berubah secara cepat maupun lambat seiring berjalannya waktu. Mentalitas pembangunan di Indonesia juga menjadi kajian yang telah dikaji oleh Konta Jaraningrat. Secara logis, bayangan ke depan mengenai bentuk masyarakat seperti apa yang kita ingin capai dengan pembangunan yang telah terjadi. Untuk mencapai suatu keadaan yang lebih makmur diperlukan usaha yang keras dan lebih besar semangatnya daripada saat ini. Yang kedua adalah konsep. Konsep pertama, bagaimana kebudayaan hidup terwujud. Konta Jaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan itu mempunyai paling sedikit 3 hal, yaitu 1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks kelakuan berpola manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Dari ketiga pendapat tersebut dijelaskan lagi menjadi 3 bagian, yaitu wujud pertama merupakan ide dari kebudayaan, sifatnya abstrak, tidak bisa diraba dan difoto, letaknya berada di dalam kepala manusia. Bila manusia itu berpikir, maka muncullah ide yang dituangkan melalui tulisan. Kebudayaan tersebut dapat didefinisikan menjadi adat, tata kelakuan, biasanya juga berfungsi sebagai peraturan mengendalikan dan memberi arah perilaku dan perbuatan manusia di dalam masyarakat. Wujud kedua dinamai sebagai sistem sosial, yaitu terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, saling berhubungan, serta bergaul dari satu dengan yang lain, dengan menghabiskan waktu bersama-sama dengan jangka waktu yang panjang, selalu mengikuti pola-pola tertentu yang berdasarkan adat, tata kelakuan sebagai rangkaian aktivitas manusia dalam suatu masyarakat. Maka sistem sosial itu bersifat konkret, terjadi di sekitar kita, bisa diobservasi, difoto, dan didokumentasikan. Wujud ketiga yaitu kebudayaan fisik. Kebudayaan fisik merupakan seluruh hasil karya aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat.
Wujud ketiga ini bersifat paling konkret di antara wujud sebelumnya. Semua kegiatan manusia serta apapun benda yang dapat digunakan manusia itu termasuk di dalam kebudayaan fisik. Konsep kedua, apakah sistem nilai budaya? Menurut Kontrajarningrat, sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi perilaku manusia. Konsep nilai budaya juga banyak dipakai dalam ilmu-ilmu sosial yang berfokus kepada kebudayaan dan kemasyarakatan. Sikap mental dan sikap mentalitas juga saling terkait dengan sistem nilai budaya. Sikap mental biasanya digunakan dalam ilmu psikologi yang fokus pada keadaan mental di dalam jiwa seseorang. Lalu mentalitas yaitu keseluruhan dari isi serta kemampuan alam pikiran dan alam jiwa dalam hal menanggapi lingkungannya. Contoh dari suatu sikap yang ada di dalam setiap manusia yaitu misalkan sikap congkak dan dalam bertindak. Seseorang tersebut ingin mendapatkan pelayanan dari orang lain karena orang tersebut merasa lebih tinggi jabatannya. Seharusnya dalam bermasyarakat yang baik, apapun jabatan seseorang harus tetap berperilaku baik. Menurut kerangka Klogon, semua sistem nilai budaya dalam semua kebudayaan di dunia itu sebenarnya mengenai 5 masalah pokok dalam kehidupan manusia. Kelima masalah pokok itu adalah yang pertama, masalah hidup manusia. Masalah hidup manusia pada hakikatnya suatu hal yang buruk dan menyedihkan. Karena pendapat itulah harus dihindari. Tetapi manusia dapat mengusahakannya untuk menjadikan hidup adalah suatu hal yang baik dan membahagiakan. Yang kedua adalah masalah karya manusia. Kebudayaan yang memandang bahwa karya manusia pada hakikatnya bertujuan untuk memungkannya hidup. Lalu kebudayaan lain menganggap bahwa karya manusia sebagai suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Masalah ketiga, masalah kedudukan manusia dalam ruang waktu. Kebudayaan manusia yang memandang bahwa waktu pada masa yang lampau. Beberapa masyarakat mempunyai pandangan mengenai waktu lampau, waktu sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi tiap-tiap masyarakat memiliki pandangan yang berbeda tentang waktu. Yang keempat, masalah hubungan manusia dengan alam. Masyarakat lain menganggap bahwa alam itu suatu hal yang dahsyat sehingga manusia tersebut bersikap menyerah saja dan tidak berusaha apapun. Namun masyarakat lain menganggap alam itu bisa dilawan sehingga manusia tersebut dapat menaklukkan alam. Yang kelima, masalah hubungan manusia dengan sesamanya. Manusia di dalam pola pikirannya berpedoman kepada tokoh-tokoh pemimpin, orang-orang senior atau orang-orang atasan. Dalam masyarakat lain berpendapat bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Konsep ketiga, apakah mentalitas pembangunan? Sikap mental orang Indonesia umumnya belum siap untuk pembangunan. Namun pandangan tersebut tidak semuanya benar, karena seharusnya memerlukan bayangan ke depan mengenai bentuk masyarakat seperti apa yang ingin kita capai dengan pembangunan kita. Untuk mendapat suatu keadaan yang lebih makmur perlu usaha yang besar. Suatu nilai budaya yang perlu dimiliki oleh manusia Indonesia dari semua lapisan masyarakat ialah nilai budaya yang berorientasi pada masa depan. Usaha seperti ini akan mendorong manusia untuk melihat atau merencanakan masa depannya yang lebih seksama dan teliti. Suatu nilai budaya lain juga berpendapat bahwa memiliki hasrat untuk mengeksplorasi lingkungan alam dan kekuatan alam. Konsep keempat, apakah gotong royong itu sebenarnya? Konsep gotong royong merupakan suatu konsep yang erat dengan kehidupan rakyat yang pekerjaannya sebagai petani dalam masyarakat agraris. Dalam kehidupan masyarakat di Jawa, gotong royong merupakan suatu sistem
pengarahan tenaga untuk bercocok tanam di sawah. Dengan terjadinya gotong royong, munculnya pendapatan karena setelah seseorang melakukan bercocok tanam, seseorang tersebut akan mendapatkan penghasilan, tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat juga termasuk di dalam gotong royong. Misalnya menolong tetangga yang tempat tinggalnya berdekatan dengan seperti menolong untuk memperbaiki sumur atau memperbaiki saluran air. Dalam kegiatan gotong royong ada istilah tertentu yaitu seperti sambatan, guyuban, dan tetulung layat. Sambatan yaitu dilakukan dengan tidak spontan melainkan akan mendapatkan imbalan tertentu. Guyuban berarti bahwa menolong seseorang dengan spontan dan tanpa pamrih. Lalu tetulung layat yaitu menolong orang lain pada peristiwa kematian atau bencana. Yang ketiga, analisa. Analisa konsep pertama, bagaimana kebudayaan itu berwujud. Wujud kebudayaan yang ada di Indonesia yang telah disampaikan oleh Konrad Jaraningrat merupakan bagian-bagian yang masih bersifat abstrak, lalu dikembangkan lagi menjadi bagian yang lebih jelas, dan setelah melalui berbagai proses yang panjang, di bagian terakhir yaitu manusia menghasilkan karya yang dapat dibanggakan diri sendiri maupun untuk dibanggakan orang lain. Ketiga wujud kebudayaan di atas dalam menjalani kehidupan bermasyarakat tentu tidak akan terpisah satu dengan yang lainnya. Wujud-wujud kebudayaan tersebut saling berkaitan di dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang terjadi dimulai saat kita bangun tidur sampai tidur kembali merupakan penerapan dari wujud-wujud kebudayaan yang telah disampaikan sebelumnya. Wujud pertama merupakan awal dari berkembangnya ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang mempunyai ide di dalam pikiran, maka seseorang tersebut akan menuangkan ide menjadi bentuk tulisan. Hasil tulisan tersebut adalah sebagian dari wujud ke dunia. Dalam hal itu dilanjutkan lagi ke arah yang lebih detail. Wujud kebudayaan juga dimaksudkan dalam arti tata kelakuan. Seseorang harus mempunyai tata kelakuan yang baik dan sesuai aturan yang berlaku sampai aturan yang ada di adat istiadat. Di tiap-tiap daerah yang berbeda, masyarakat zaman dahulu lebih taat pada aturan adat istiadat. Mereka hidup dengan norma-norma yang berlaku pada saat itu. Nilai kebudayaan yang masih ada sangat erat di kehidupan sehari-hari. Aturan-aturan tersebut dibuat untuk tetap menjalani kehidupan dengan baik. Bila tidak ada aturan yang terjadi, mungkin tidak akan ada kerukunan, saling membenci satu sama lain, dan kehidupannya tidak tentram. Dalam sistem sosial juga mengenai perilaku masyarakat yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dan saling menjaga silaturahmi antar warga. Mereka menghabiskan waktu yang panjang untuk bersama seperti keluarga, kerabat, saudara, teman, dan sahabat. Sistem sosial yang terjadi pada saat itu masih diterapkan dengan baik. Mereka saling membutuhkan satu sama lain, saling rukun dan damai. Dalam sistem sosial juga mengenai perilaku masyarakat yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dan saling menjaga silaturahmi antar warga. Mereka menghabiskan waktu yang panjang untuk bersama seperti keluarga, kerabat, saudara, teman, dan sahabat. Sistem sosial yang terjadi pada saat itu masih diterapkan dengan baik. Mereka saling membutuhkan satu sama lain, saling rukun dan damai. Di zaman sekarang hal-hal seperti itu di atas sudah jarang ditemui di kehidupan sehari-hari. Masyarakat modern sudah jarang melakukan seperti yang dilakukan pada zaman dahulu. Saat ini pola kehidupan masyarakat sudah berubah, bukan hanya pola perilaku saja, melainkan sistem nilai budaya dan sistem sosial juga sudah berbeda. Masyarakat di zaman ini lebih banyak menghabiskan waktu sendiri dibanding bertemu orang lain. Karena saat ini masyarakat lebih gemar berkomunikasi melalui telepon pintar yang mendekatkan yang jauh dan dapat pula menjauhkan yang dekat.
Analisa konsep kedua, apakah sistem nilai budaya? Sistem nilai budaya pada saat itu terjadi begitu saja tanpa ada hal-hal lain yang menjadi panutan untuk diterapkan di dalam kehidupan masyarakat di zaman dahulu, menjalani kehidupan dengan pola aktivitas yang saling berkaitan suatu dengan yang lain. Lambat laun masyarakat membutuhkan pedoman hidup untuk menjalani kehidupannya. Nilai budaya terbentuk dari tata kelakuan manusia yang dibuat lebih khusus. Tata kelakuan manusia yang dibuat masih bersifat universal, maka dibuatlah nilai budaya untuk mengenai masalah yang dihadapi pada saat itu. Nilai budaya juga memuat tentang penyelesaian masalah masyarakat yang berhubungan dengan kehidupan karya, waktu, alam, dan sesama manusia. Dari masalah tersebut adanya pendapat yang berbeda, seperti hidup itu baik atau tidak baik. Manusia hidup hanya sekali berkaitan dengan waktu, lalu manusia juga menghasilkan karya, serta berhubungan dengan alam dan manusia itu sendiri. Jadi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan menerapkan sistem budaya untuk kehidupan sehari-hari. Pada zaman sekarang dalam mengenai masalah-masalah tersebut, masyarakat tidak menggunakan sistem sosial, melainkan mementingkan ego sendiri tanpa memikirkan dampaknya. Lalu masyarakat yang berhubungan dengan alam juga tidak baik. Mereka mengeksploitasi alam sebesar-besarnya, membuat alam menjadi buruk. Analisa konsep ketiga, apakah mentalitas pembangunan? Masyarakat Indonesia digambarkan bahwa mereka tidak siap menerima pembangunan. Mungkin itu terjadi pada zaman dahulu. Benar adanya bila masyarakat Indonesia sulit menerima pembangunan, sebab kehidupan di dalam masyarakat itu masih erat dengan adat istiadat, sehingga untuk pembangunan yang lebih maju sangat sulit. Mereka menganggap tidak perlu adanya perubahan dan belum bisa menerima kebudayaan lain yang masuk ke Indonesia. Ketika mereka hidup di dalam tradisinya masing-masing, mereka merasa cukup sejahtera, namun tidak dapat berkembang. Lambat laun masyarakat munculnya teknologi di Indonesia, maka terjadilah perubahan kehidupan di dalam masyarakat seperti sering terjadi pada saat itu. Semua hal yang dapat dengan mudah akibat adanya pembangunan dan masyarakat dalam menerapkan pembangunan tersebut, sehingga menjalani kehidupan saat ini merupakan hal yang lebih maju dibanding kehidupan pada saat belum melakukan perubahan pembangunan. Pembangunan yang semakin lama semakin maju akan berdampak baik, namun juga dapat berdampak buruk. Banyak yang harus dikorbankan untuk melakukan sebuah pembangunan. Banyak hal yang berubah dengan adanya pembangunan, serta dengan adanya pembangunan seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus turut serta dalam menjaga dan merawat pembangunan tersebut. Analisa konsep keempat, apakah gotong royong itu sebenarnya? Gotong royong yang terjadi pada saat itu merupakan hal yang sering dilakukan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Banyak hal yang dilakukan masyarakat mengenai gotong royong itu sendiri. Biasanya gotong royong terjadi di sekeliling rumah, tetangga dengan tetangga yang lainnya, saling bergantung satu dengan yang lainnya. Mereka dapat terikat dengan persaudaraan maupun tidak terikat apa-apa, hanya sebatas tetangga. Namun dalam hal gotong royong mereka tidak memandang bersaudara atau tidak. Mereka sering membantu satu dengan lainnya.
Gotong royong juga bermacam-macam jenisnya, seperti gotong royong bercocok tanam, tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat, dan kerja bakti. Kegiatan sosial tersebut dilakukan oleh para individu demi menjalin ikatan yang kuat antar tetangga, antar kampung, dan antar wilayah. Dengan mereka saling membantu, maka bila kita sedang kesulitan, mereka pun dapat dengan mudah menolong kita. Namun gotong royong terjadi saat ini sangat sedikit karena bermasyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Masyarakat yang tinggal di perkotaan sudah tidak mengenal lagi gotong royong karena mereka menjalani kehidupan individu. Namun bila masyarakat yang tinggal di perkampungan masih dapat ditemukan gotong royong sesama antar warga. Kesimpulan, kebudayaan dalam arti sempit ialah kesenian, dalam arti luas yaitu seluruh total pemikiran, karya manusia yang tidak berakar pada nalurinya dan dapat dicetuskan sebagai sesudah manusia melalui proses belajar. Kebudayaan juga mempunyai wujud, yaitu wujud kebudayaan yang bersifat abstrak, tidak dapat dilihat, disentuh maupun diraba. Wujud ini terletak dalam kepala manusia sebagai pikiran. Lalu wujud kedua yaitu tata kelakuan atau pedoman hidup masyarakat, dan wujud ketiga yaitu kebudayaan fisik. Wujud ini memerlukan keterangan yang banyak karena wujud kebudayaan fisik adalah wujud yang paling konkret. Budaya juga memiliki sistem nilai yang terdiri dari alam pikiran masyarakat itu sendiri. Sistem budaya biasanya sebagai sistem pedoman tertinggi bagi perilaku manusia. Sistem tata kelakuan manusia, hukum dan norma-norma juga berpedoman dalam sistem budaya. Kehidupan yang dijalani sehari-hari sangat membutuhkan pedoman hidup agar hidup yang dijalani tidak sia-sia. Mentalitas pembangunan merupakan usaha adaptasi dengan adanya perubahan di dalam lingkungan. Manusia juga perlu bereksplorasi guna meningkatkan pembangunan demi mencapai suatu kesuksesan. Untuk membangun mentalitas pembangunan, sikap tidak percaya diri harus dihindari. Untuk melancarkan mentalitas pembangunan dibutuhkan masyarakat yang turut serta mendukung pembangunan tersebut. Setelah mengulas buku Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan hasil karya Konrad Jarnengrat, yang didapatkan yaitu manusia sebagai makhluk sosial pada hakikatnya tidak bisa hidup sendiri, melainkan hidup berkelompok satu dengan lainnya. Ketika kita hidup berdampingan, maka kita akan mendapatkan banyak hal, mulai dari pertemanan, kekerabatan, menjalin hubungan satu sama lain, dan saling tolong-menolong. Walaupun saat ini sudah banyak pembangunan, tetapi sistem nilai budaya juga tidak boleh luntur dimakan zaman. Seharusnya kita bisa banyak belajar tentang kehidupan yang telah dijalani masa-masa sebelumnya. Semakin berkembangnya kehidupan bukan berarti menjauhkan apa-apa yang sudah tertanam. Pada saat belum mengenal pembangunan, kita sebagai generasi muda harus menerapkan kembali sistem nilai budaya yang sudah mulai terkikis, harus dapat diterapkan kembali ke kehidupan masing-masing. Hal-hal yang dapat dipraktekkan untuk saat ini yaitu menjaga hubungan baik antar tetangga, antar teman, dan antar komunitas. Jangan menjauh dikarenakan kemajuan teknologi. Selalu tolong-menolong siapapun yang sedang membutuhkan bantuan, tidak memandang ras, suku, agama, dan sudut pandang lainnya. Saling patuh pada aturan adat istiadat maupun aturan yang berlaku di Indonesia. Bila semuanya berjalan dengan baik, maka dalam menjalani kehidupan akan menjadi lebih sejahtera. Cukup sekian resum dari buku Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan
hasil karya Kontajaran Ningrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.